Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nuya Zahra Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya turbocharger ya. Yang mana turbocharger ini fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi udara yang masuk ke ruang bakar. Sehingga dengan meningkatnya efisiensi udara atau tekanan udara yang masuk ke ruang bakar bisa memaksimalkan yang namanya pembakaran ya. Yang mana nanti pembakaran yang masuk ke dalam intake manifold itu memanfaatkan hasil dari sisa pembakaran dari exhaust manifold ya. Jadi nanti di ruang bakar ketika sudah terjadi pembakaran, udara yang akan keluar ke sisi muffler di sini ya, dia tidak langsung dibuang lah, tapi melainkan dia akan digunakan untuk memutarkan si turbo ini ya, memutarkan turbonya sehingga nanti bisa menghisap dan menambahkan udara yang masuk ke sisi intake manifold. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang ada di turbo ini? Yang pertama, di sini ada komponen yang namanya turbin ya. Ya, ini komponen turbin ya. Turbin ini terdiri dari sebuah sirip-sirip di dalam turbo ya, yang akan diputarkan oleh udara hasil pembakaran. Terus di sisi luarnya turbin itu ada yang namanya turbin housing. Turbin housing ini nanti yang terhubung ke dua bagian. Satu bagiannya dia akan terhubung dengan muffler ya, ini terhubung dengan muffler, dan satu bagian lainnya adalah terhubung dengan knalpot ya, atau bukan knalpot ya, tadi exhaust manifold atau tempat hasil pembuangan udara dari exhaust valve. Terus di sisi sebelahnya nanti terdapat yang namanya blower ya. Nah, blower ini terdiri dari sebuah sirip-sirip juga, yang mana di sisi blower inilah yang nanti akan menghisap udara yang masuk ke dalam ruang bakar berdasarkan hasil dari putarannya si turbin. Di sisi luarnya nanti dia terdapat yang namanya blower housing ya. Nah, blower housing ini nanti dia yang akan mengarahkan udaranya ya. Satu dari air cleaner ya, atau dari filter udara, dan satu lagi dia yang akan masuk ke intake manifoldnya atau ke ruang pembakaran. Terus di bagian tengah di sini nanti ada komponen penghubung ya, atau housingnya nanti yang terhubung dengan yang namanya lubricating turbo untuk menjaga komponen turbo ini lebih awet ya. Dan ada lubang satu lagi di sisi sebelahnya itu sebagai tempat pendinginannya si turbo ya, biar turbo ini nggak cepet haus. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti adalah karena sisi turbin di sini dengan sisi blower dia terhubung oleh satu shaft ya. Ini ada satu shaft. Shaft ini terhubung ke sisi shaft sebelahnya. Sehingga nanti ketika si turbin ini diputarkan oleh udara yang masuk dari exhaust manifold masuk ke dalam lubang ini ya. Ini ada lubang di sisi turbin housing, dia akan mendorong sisi sirip-siripnya si turbin sehingga turbin ini berputar seperti ini. Karena turbin berputar dan dia dihubungkan dengan satu shaft, sehingga nanti turbin ini juga akan memutarkan si blower. Pada saat blower berputar, maka sirip-sirip di sisi turbin, sisi blower yang arahnya berlawanan dengan sisi turbin, dia akan menghisap udara dari air cleaner dan diteruskan menuju intake manifold. Sehingga nanti udaranya juga yang akan masuk ke intake manifold akan jadi lebih banyak, bukan berdasarkan hanya hisapan dari sebuah piston saja. Nah, tetapi udara yang keluar dari sisi turbin ini dari sisi blower ini biasanya panas. Maka biasanya setelah keluaran dari sisi blower nanti ditambahin komponen yang namanya aftercooler. Nah, aftercooler ini fungsinya adalah untuk mendinginkan udara yang keluar dari sisi turbo, sehingga ketika udara didinginkan maka kerapatan udaranya naik dan jumlah kuantiti oksigennya juga naik, sehingga ruang bakarnya juga akan terisi lebih banyak udaranya sehingga pembakarannya lebih sempurna. Terus kalau kita perhatikan di sini, karena sisi turbo ya, di sisi turbo ini putarannya bisa naik ya, berhubungan dengan kenaikan sisa gas pembakaran ya, atau sisa yang udara yang akan knalpot banyak ketika RPM-nya tinggi. Maka turbo ini bisa berputar sangat cepat. Nah, kalau turbo bisa berputar sangat cepat, efeknya nanti turbo bisa rusak. Maka ditambahkan satu komponen di sini nih,
Di sisi housing turbo ya, di sisi bagian punyanya turbin housing, di sini ada lubang nih penghubung ya, yang menghubungkan antara sisi muffler ya atau sisi knalpot dengan sisi langsung pembuangannya exhaust manifold ya. Ini komponen ini namanya disebut sebagai wastegate ya, atau saluran udara, untuk meminimalisir gas buang yang akan memutarkan turbin sehingga tidak merusak turbin secara langsung. Nah, itu adalah komponen dan cara kerja turbo. Untuk cara mencegah supaya turbo ini cepat rusak, kita bisa melakukan pengukuran ya. Pengukurannya nanti menggunakan dial indikator dipasang di sisi bagian blower ataupun turbin. Nanti ada pengukuran yang namanya aksial dan radial. Gerakan aksial dan radial itu, aksial berarti gerakannya maju mundur ya dari si turbin seperti ini, dan kalau radial dia naik turun. Selain itu nanti kita juga akan mengukur celah antara si sirip-siripnya turbin ataupun blower dengan housingnya si turbo. Nah, untuk mencegah supaya turbo ini juga cepat aus, yang pertama adalah memaksimalkan proses pendinginan atau cooling dan juga proses lubricating dari turbo itu secara maksimal. Yang kedua adalah ketika ke pengoperasian, maka kita tidak boleh high idle terlalu lama ya, karena ketika high idle atau putarannya tinggi terlalu lama atau terlalu konstan, maka dia akan merusak sisi turbin ya, sehingga lubricatingnya bocor dan turbo ini bisa rusak. Ataupun low idle terlalu lama atau putaran rendah yang berlebihan sehingga akan merusak di sisi blowernya ya, sehingga komponen turbo jadi cepat rusak. Mungkin itu dulu Pak yang dapat saya sharingkan dari segi turbo. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika menyukai video ini silahkan bantu dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.